Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Saputra dari EKIPS 3 akan menyampaikan ceramah tentang keislaman yang berjudul tentang keutamaan sholat tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasul, ya Rasul, amal perbuatan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti pada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Mendirikan sholat sudah menjadi rutinitas muslim karena memang itu salah satu hal yang wajib dari perintah wajib lainnya yang harus ditunaikan. Begitu pentingnya sholat ini sehingga tidak ada ruang untuk kita melalaikannya, terutama bagi laki-laki yang sudah balik. Tidak mau berdiri kita bisa dengan duduk, tidak bisa duduk kita bisa dengan berbaring, dan sebaiknya sampai kita bisa melakukannya, atau ketika tidak ada air kita bisa bertayamum. Ketika dalam perjalanan kita bisa mengatur waktu sholat kita dengan menjamak, mengkasar sholat kita. Inilah yang membedakan sholat dengan ibadah lain. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai umat muslim terus meningkatkan kualitas ibadah sholat yang kita lakukan setiap harinya dengan baik dan benar. Benar dalam arti sesuai dengan sunnah, baik dalam arti mengerjakannya semata-mata hanya karena Allah dan melaksanakan sholat dengan tidak menunda waktunya. Ketika azan berkumandang, sudahkah kita menyegerakan sholat? Sudahkah kita menyerukan langsungan? Sudahkah kita menyerukan seruan Allah? Saat waktu sholat tiba, tidak ada yang lebih penting untuk dilakukan selain mendirikan sholat dan bergegaslah mencari air untuk berwudu lalu segera sholat. Senang rasanya bila senantiasa bila sholat tepat pada waktunya, apalagi sholatnya berjamaah di masjid. Selain mempunyai keutamaan 27 kali lipat dibanding sholat sendirian di rumah. Seiring dengan itu, membangun prestasi dalam sholat, setiap mukmin seharusnya ada keinginan untuk menjadi yang lebih terbaik di hadapan Allah. Maha suci Allah, di tangan Allah segala kerjaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengamat. Quran Surat 62 ayat 1-2. Bukankah amal sholat yang pertama akan dihisab nanti di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yang pertama dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, ia beruntung dan selamat, akan tapi jika sholatnya kurang, ia merugi. Ini kutipan ayat dianjurkan untuk memakmurkan masjid hanyalah yang membakar masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat. Surat Quran At-Taubah ayat 18. Utsman bin Affan RA berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan, itu dicintai Allah, badan selalu sehat, keberadaan selalu jaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang salih, hatinya dilunakkan oleh Allah, dia akan menyeberang sirat jembatan di atas neraka seperti kilat, dia akan selamat Allah dari api neraka, dan Allah akan menempatkannya di surga kelak. Abu Ali mengatakan, aku akan berpikiran beberapa hari untuk menemui seseorang yang pertama kali akan kulihat dirinya, yaitu sholatnya. Jika ia mendirikan sholatnya dengan sempurna dan tepat waktu, maka aku akan bersama dan mengambil ilmu darinya. Jika keutamaannya ia tidak membulkan sholat, maka aku akan meninggalkannya dan mengatakan kepada diriku bahwa selain daripada itu, sholat pastilah dia lebih baik tidak perlu lagi. Sudahkah Anda sholat 5 waktu? Sudahkah baik dan benarkah sholat Anda? Berjamaahkah dan sudah tepat waktukah? Ya Allah, kami hadapkan wajah kami di hadapan-Mu semata-mata untuk mengharapkan ridho Mu. Maha besar Engkau ya Allah, dan sebagai puji hanya bagi-Mu. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ceramah ini dapat membuka pintu hati kita yang telah lama tertutup. Salam santun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.